Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, jenis-jenis pekerjaan ini akan menentukan apa cita-citamu ya. Nah, sebelumnya kita akan mulai dari sumber daya alam. Sumber daya alam memiliki pengertian adalah segala sesuatu yang ada di alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, di sini hidup manusia itu sangat memerlukan sumber daya alam. Jika tidak ada sumber daya alam, maka manusia akan memiliki kepunahan. Kita lanjut. Nah, gimana sih cara menjaganya? Cara menjaga sumber daya alam yang kita miliki, baik itu di perairan, di pegunungan, atau di dataran rendah, ada yang pertama penanaman hutan gundul. Jadi setiap kita menebang pohon atau memerlukan tanaman, kita harus menanamnya kembali. Kemudian membuat tambak di aliran sungai untuk membudidayakan berbagai macam hewan seperti ikan, udang, dan lainnya. Terus tidak memburu hewan secara liar ya. Nah, di sini memburu hewan secara liar akan menyebabkan kepunahan. Dan jika hewan punah, akan hilang salah satu macam hewan yang kita butuhkan. Meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang tidak terbatas. Apa contohnya? Apa sumber daya alam yang tidak terbatas? Seperti air, angin, matahari, dan lain sebagainya. Terus kemudian apalagi? Tidak tebang pohon sembarangan. Nah, di sini sudah jelas ya. Jadi kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Jadi kita harus menghemat. Nah, pohon itu dari apa akan dijadikan apa aja? Seperti kertas itu dari pohon, kemudian tisu. Jadi untuk hal-hal yang terbuat dari pohon, kalau bisa kita lebih menghematnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sayangi lingkunganmu, dan kamu pasti bisa ya untuk menyayangi lingkungan. Apa aja yang dapat merusak sumber daya alam kita? Yang pertama, pemburuan liar, membuang sampah sembarangan, pembuangan limbah di laut, itu biasanya dari pabrik-pabrik, kemudian penebangan hutan secara liar, dan pembakaran hutan. Nah, di sini ternyata dengan cara kita menjaga hutan itu memasuki Pancasila yang pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Apa sih makna yang terkandung? Pertama, kita harus percaya kepada Allah atau kepada Tuhan yang kita anut. Kemudian melaksanakan kewajiban seperti beribadah, menyayangi binatang, menyayangi makhluk hidup, menyayangi lingkungan, menyayangi diri sendiri. Kemudian melaksanakan keyakinan seperti ibadah, sedekah, dan lain sebagainya. Saling menghormati antar sesama, baik ya sesama manusia, baik itu yang muslim dan bukan muslim. Tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Kemudian saling bekerja sama, selalu menjaga lingkungan, dan menyayangi semua makhluk hidup. Nah, ternyata dari sumber daya alam ini kita bisa ketahui jenis-jenis pekerjaannya. Nah, di dataran tinggi ada apa sih jenis pekerjaannya? Kita kenali dulu ya, dataran tinggi itu apa. Dataran tinggi memiliki udara yang sejuk, banyak pepohonan, dan biasanya berada dikelilingi oleh pegunungan. Nah, di dataran tinggi ini biasanya ada di daerah dataran tinggi Dieng yang ada di Jawa Tengah atau Wonosobo. Kemudian dataran tinggi Ijen ya. Jadi yang ini itu dataran tinggi Dieng, yang ini dataran tinggi Ijen di Jawa Timur, Bondowoso. Nah, untuk jenisnya apa aja? Jenis pekerjaannya seperti ada peternakan, perdagangan, dan perkebunan ya. Nah, jadi kalian yang sering makan sayur dan buah, ayam, dan lain sebagainya, ini ada di dataran tinggi. Kemudian jenis pekerjaan yang ada di dataran rendah atau perkotaan biasanya. Dataran rendah biasanya tanahnya subur dan landai, dan biasanya di dataran rendah ini cocok untuk bertani. Dan banyak yang bekerja sebagai petani. Seperti petani itu apa aja? Petani padi, petani tebu, kelapa, dan ada juga yang bekerja sebagai peternak dan pedagang di dataran rendah.
Dia hampir mirip ya, dataran rendah dan dataran tinggi. Kemudian yang terakhir ada perairan atau pantai. Nah, sebelumnya kita lihat dulu di daerah pertanian atau pantai ini ada pekerjaan. Kita lihat ya, yang di daerah dataran rendah pantai. Nah, datarannya rendah seperti dataran rendah pada umumnya. Kemudian tapi di daerah pantai ini berbatasan dengan laut ya. Kalian bisa lihat gambar di sini. Ini saling berbatasan dengan laut dan pasirnya pun berbeda dengan yang ada di dataran rendah ya. Kemudian pekerjaannya apa aja lebih banyak lagi di dataran pantai ini. Ada nelayan, petani garam, penambak ikan, pembuat cenderamata, petani kelapa, pemandu wisata, dan pedagang. Ya. Nah kita lihat di sini ada beberapa profesi yang di setiap sumber daya alam atau di dataran-dataran yang tadi kita pelajari itu selalu ada, seperti pemadam kebakaran, pilot, arsitek, dokter, astronot, terus wartawan, tentara, koki, guru, dan polisi. Nah, profesi-profesi ini biasanya selalu dibutuhkan di sumber daya alam yang mana saja dan di dataran apa saja ya. Nah, jadi kalian tentukan cita-citamu hari ini ingin menjadi apa ketika nanti kalian besar. Semangat terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta siswa, data siswa, nama